Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum biokimia, pertemuan tentang metabolisme, yaitu pemeriksaan urin secara biokimia. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui sifat dan kandungan kimiawi pada urin orang normal dan urin pada ibu hamil. Kita review sedikit terkait urin. Urin adalah suatu cairan esensial dari hasil metabolisme nitrogen dan sulfur, garam-garam anorganik, dan pigmen-pigmen. Biasanya berwarna kekuning-kuningan meskipun secara normal banyak variasinya. Mempunyai bau yang khas untuk spesies yang berbeda. Jumlah urin yang diekskresikan tiap harinya bervariasi tergantung pada pola makan, konsumsi air, temperatur lingkungan, musim, dan faktor-faktor lainnya. Proses pembentukan urin dalam ginjal meliputi proses penyaringan atau filtrasi, lalu penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan penambahan zat-zat atau augmentasi. Proses filtrasi terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman. Proses reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal dan augmentasi terjadi di tubulus distal. Ginjal kira-kira mengandung 1,3 kali 106 nefron yang beroperasi secara paralel. Tiap nefron terdiri dari suatu glomerulus yang dibekali dengan darah dalam sistem kapiler arteri sedemikian rupa sehingga menjadi tekanan filtrasi yang memadai untuk mempengaruhi ultrafiltrasi material berberat molekul rendah dalam plasma. Urin sering dianggap hasil buangan yang sudah tidak berguna, padahal urin sangat membantu dalam pemeriksaan medis. Urin merupakan salah satu cairan fisiologis yang sering dijadikan bahan untuk pemeriksaan atau pemeriksaan visual, pemeriksaan mikroskopis, dan menggunakan kertas kimia. Dan menjadi salah satu parameter kesehatan dari pasien yang diperiksa. Selain darah, urin juga menjadi komponen yang penting dalam diagnosis keadaan kesehatan seseorang. Ada 3 macam pemeriksaan antara lain. Yang pertama, pemeriksaan visual. Urin mengindikasikan kesehatan yang baik bila terlihat bersih. Bila tidak, maka ada masalah dalam tubuh. Kesehatan bermasalah biasanya ditunjukkan oleh adanya kekeruhan atau warnanya terlihat keruh, aroma tidak biasa, dan warnanya abnormal. Yang kedua, tes yang menggunakan kertas kimia yang akan berganti warna bila substansi tertentu terdeteksi atau ada di atas normal. Yang ketiga, hasil yang datang dari pemeriksaan mikroskopis yang dilakukan untuk mengetahui apakah kandungan berikut ini berada di atas normal atau tidak. Adanya glukosa dalam urin dapat diperiksa dengan teknik yang berdasarkan atas sifat dari glukosa yang dapat mereduksi ion-ion logam tertentu dalam larutan alkalis, misalnya Cu, Bi, Hg, dan Fe. Metode yang berdasarkan reaksi ion-ion Cu atau uji gula reduksi antara lain adalah uji Fehling dan uji Benedict. Dari kedua cara ini, uji Benedict ternyata lebih baik untuk pemeriksaan urin oleh karena tidak banyak zat yang mengganggu. Uji yang berdasarkan metode ini tidak spesifik terhadap glukosa, artinya gula-gula yang lain ataupun zat-zat lain yang mempunyai daya mereduksi juga akan menghasilkan hasil pemeriksaan yang positif. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum ini yaitu alatnya tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas beker, gelas ukur, labo Erlenmeyer, penjepit tabung, dan penangas air. Untuk bahannya yaitu urin normal ya, lalu urin orang hamil atau ibu hamil, Aquades, larutan HNO3 encer, larutan AgNO3 10%, HCl encer, larutan BaCl2, reagen bioret, reagen Benedict, dan indikator pH. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita lakukan uji pH. Celupkan kertas pH ke dalam masing-masing wadah yang berisi urin yang akan diuji. Lalu kita amati berapa pH masing-masing urin dan bandingkan hasilnya. Kita gunakan nanti pH indikator ya. Yang kedua, uji klorida. Masukkan masing-masing 1 mili urin pada tabung reaksi yang berbeda. Lalu pada masing-masing tabung reaksi tadi kita tambahkan 1 mili HNO3 dan 1 mili AgNO3 10%. Lalu kita amati perubahan yang terjadi. Yang ketiga, uji sulfat ya. Masukkan masing-masing 1 mili urin, tadi urin biasa dan urin wanita hamil, pada tabung reaksi yang berbeda. Lalu pada masing-masing tabung reaksi tadi kita tambahkan 1 mili HCl encer dan 1 mili BaCl2. Lalu kita amati perubahan yang terjadi. Yang keempat, uji bioret. Masing-masing 2 mili urin
normal dan urin ibu hamil pada tabung reaksi yang berbeda-beda. Lalu pada masing-masing tabung reaksi tadi kita tambahkan 8 tetes reagen biuret, lalu kita amati perubahan yang terjadi. Yang kelima, uji glukosa. Masukkan masing-masing 1 mili urin normal dan urin ibu hamil pada tabung reaksi yang berbeda-beda. Pada masing-masing tabung reaksi tadi kita tambahkan 1-2 mili reagen Benedict, lalu amati perubahan yang terjadi. Nah, hasilnya kita bikinkan dalam tabel seperti ini ya, tabel hasil pengamatan. Sampel urin tadi ada 2 ya, sampel urin normal dan sampel urin yang pada ibu hamil. Kita uji pH-nya berapa, lalu uji kloridanya bagaimana, uji sulfat, biuret, dan Benedict. Silakan dicatat ya pada tabel hasil pengamatan, lalu kalian bikin pembahasannya. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.